نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, ketika Umar sadar bahwa beliau ada yang membunuh, maka pertanyaan pertama yang keluar dari mulut beliau, am muslimun am kafir? Yang membunuh saya seorang muslim apa kafir? Beliau ingin tahu apakah fitnah itu betul-betul telah terjadi atau belum terjadi. Setelah beliau tahu, dijawab bahwa yang membunuh engkau adalah seorang majusi kafir, Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengucapkan, alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatilani musliman. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku seorang muslim. Seandainya yang membunuh beliau seorang muslim, berarti sudah ada fitnah, berarti sudah ada syubhat. Bayangkan seorang muslim berani-beraninya membunuh manusia terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar, dan hari itu manusia termulia di muka bumi. Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Manusia yang seandainya ada Nabi lagi setelah aku, kata Rasulullah, Umar yang akan jadi Nabi. Seperti apa kemuliaan beliau? Dibunuh oleh seorang muslim, tentu ini fitnah yang luar biasa. Walillahilham, beliau bersyukur ternyata yang membunuh beliau bukan muslim, tapi kafir. Bandingkan dengan si pembunuh Utsman. Antum tahu pembunuh Utsman bilang apa setelah membunuh Utsman? Aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Lihat, membunuh seorang Utsman, menantu Nabi 2 kali, dia bilang jihad. Subhat apa ini? Luar biasa. Itu di zaman Utsman sudah ada subhat. Adapun di zaman Umar belum ada. Abu Dzar meriwayatkan ucapan Nabi bahwa Umar qaflul fitnah. Umar itu gembok dari fitnah. Selagi Umar masih hidup, maka fitnah itu digembok, ditutup. Dan Umar sempat bertanya kepada sahabat rahasia Nabi, sirrun Nabi SAW, Hudzaifah. Ada beberapa orang yang namanya diucapkan oleh Nabi dan dibisikkan ke telinga Hudzaifah. Sementara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat lain nggak dengar, nggak tahu, nggak diberitahu oleh Nabi SAW. Karena ini rahasia, bukan ilmu yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Kaum muslimin nggak tahu nggak apa-apa, namanya juga rahasia. Nah, apa yang terjadi pada diri Umar? Nabi mengucapkannya dan dirahasiakan ke Hudzaifah. Termasuk beberapa nama orang munafik, Nabi bisikkan ke telinga Hudzaifah. Umar sempat bertanya, berdialog dengan Hudzaifah tentang pintu gembok dari fitnah itu. Umar mengatakan, apakah pintu itu akan didobrak atau dibuka? Kalau didobrak, tidak mungkin bisa ditutup lagi, kan begitu. Kalau dibuka baik-baik kan bisa ditutup lagi. Maksudnya, daripada mereka membunuh aku selagi menjadi khalifah, biarlah aku lengser saja, turun saja. Maksudnya begitu. Kata Hudzaifah, tidak harus didobrak.
harus didobrak. Ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh Hudzaifah. Memang takdir harus seperti itu, dan kita saksikan hari ini. Setelah fitnah muncul di zaman Umar, setelah peninggalan Umar, muncul di zaman Utsman, membesar di zaman Ali, sampai hari ini, sampai akhir zaman, tidak pernah tertutup. Maka jangan harap kaum muslimin tidak menghadapi fitnah. Jangan harap kaum muslimin tidak menghadapi syubhat. Fitnah demi fitnah, syubhat demi syubhat terus melanda kaum muslimin sampai hari ini. Di zaman tiga manusia, Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, belum ada fitnah, belum ada syubhat, terang benderang sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih terang benderang. Saking terangnya malamnya seperti siang. Hari itu terang seterang-terangnya. Masuk surga jalannya terang, masuk neraka jelas. Yang namanya sholat, puasa, baca Al-Quran, salawat, itu jurusan surga. Jurusan neraka jelas apa? Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh. Itu hari itu. Hari di mana tiga manusia masih hidup. Sekarang lihat, baca sholawat tapi terancam neraka. Bahkan sholat, puasa terancam neraka. Sholat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, puasa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mana ada Rasul dan para sahabat mempuasakan hari kelahiran mereka masing-masing. Kalau Nabi ya hari Senin, diikuti oleh para sahabat semuanya hari Senin, Kamis. Hari ini lihat, saudara-saudara kita berpuasa di hari kelahiran masing-masing. Solat nisfu Sya'ban, satu solat yang baru muncul di abad kelima di Baitul Maqdis. Mana mungkin ada sebuah kebaikan solat ibadah mahdoh baru muncul di abad kelima. Gak ada kebaikan, gak ada solat yang benar, puasa yang benar, zikir, salawat yang benar, kecuali sudah dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lau kana khairan lasabaquna alaihi. Lihat fitnah demi fitnah sampai hari kiamat. Maka jangan berharap fitnah itu hilang. Berharaplah kita selamat dari fitnah tersebut. Sebagaimana para sahabat. Apakah sepeninggal Umar muncul fitnah? Iya. Dimulai dari fitnah Khawarij, disusul dengan Qadariyah, kemudian Rafidah. Tapi tidak ada satupun sahabat yang terkena syubhat itu. Tidak ada satupun sahabat yang masuk ke Khawarij atau Qadariyah atau Rafidah, tidak ada satu. Berarti para sahabat selamat. Bisakah kita selamat? Insya Allah bisa, kalau mengikuti para sahabat. Bentar-bentar tanyakan, ini ada contohnya dari para sahabat. Bentar-bentar kita diskusi, apakah ini ada contoh dari para sahabat. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Bikin sutroh-sutroh kayu ditaruh di masjid supaya buat sutroh kalau sholat sunnah. Tanyakan, ini perbuatan sahabat atau bukan? Ini bagian dari ibadah, sutroh sholat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan kita menganggap benar apa yang kita fikirkan sendiri, sementara tidak ada contoh dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mendengar fitnah, mereka melakukan persis apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa? Satakunu fitan, kata Nabi, akan muncul berbagai macam fitnah. Yang dimaksud di sini bukan fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, sudah ada di zaman sahabat. Bahkan Nabi masih hidup. Adakah seorang sahabat yang berzina? Ada, Ma'is, perempuan komediah yang akhirnya hamil itu. Bukan fitnah syahwat, karena itu mudah diketahui. Orang bodoh pun tahu namanya berzina, minum khamar, berjudi itu dosa. Ini yang berbahaya, bukan fitnah syahwat, tapi fitnah syubhat. Salat tapi jurusannya ke neraka.
baca salawat, puasa, zikir, wirid, tapi terancam neraka. Ini dahsyat sekali. Maka berbagai macam fitnah yang ada, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-qabidu fiha khairu min al-qa'im. Orang yang duduk-duduk saja terhadap fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Berdiri menyambut fitnah itu. Sekedar berdiri, ada fitnah datang, dia berdiri. Lebih baik apa? Udah duduk saja. Jangan mendekat sedikit pun, jangan memperdulikan, jangan nonton, jangan memperhatikan. Wal qaimu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri terhadap fitnah tersebut masih lebih baik daripada yang berjalan menghampiri fitnah itu. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Yang berjalan menghampiri fitnah itu lebih baik daripada yang berlari menghampiri fitnah itu. Maka kalau ada fitnah nanti sebentar lagi dan hampir setiap tahun, setiap bulan dan seterusnya, ada saja fitnah-fitnah itu. Dia jangan mendekat sedikit. Termasuk fitnah demokrasi, intikhabat. Ini jelas ini fitnah yang luar biasa. Kaum muslimin terfitnah di sini. Kaum muslimin beranggapan bahwa ini jalan keluar, ini menuju kejayaan Islam, ini menuju kepada kemenangan Islam. Tertipu kaum muslimin, itu fitnah. Maka yang terbaik dalam hal ini, diam, sediam-diamnya. Jangankan berlari menyambutnya, berjalan menyambutnya, berdiri saja jangan. Cuek secuek-cuek. Sebagaimana kaum salaf, ikhwan-ikhwan salaf di tahun 90-an, 80-an, mereka tenang, mereka santai, mereka tidak ikut hiruk pikuk dalam fitnah demokrasi, tidak seperti akhir-akhir ini. Mereka tidak memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa terhadap fitnah-fitnah seperti itu yang terbaik adalah yang paling jauh. Jangan mendekat sedikit. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار